Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati, puasa bukan sekadar menahan lapar, dahaga, dan syahwat jasmani, melainkan sebuah proses penyucian kesadaran untuk mengenal Allah secara langsung melalui pengalaman batin. Puasa adalah jalan pelepasan diri dari dominasi nafsu, ego, dan ilusi keakuan, agar hijab-hijab halus antara hamba dan Tuhannya tersingkap sedikit demi sedikit. Ketika jasad dikurangi haknya, ruh justru diberi ruang untuk bernafas, sehingga hati menjadi bening, peka, dan siap menerima tajalli ilahi. Dalam keadaan ini, puasa menjadi latihan fana melemahkan keakuan yang palsu, agar aku yang hakiki tampak dalam kesadaran. Rasa lapar bukan lagi derita, melainkan isyarat bahwa manusia sedang belajar tentang kefakiran hakiki di hadapan Allah. Bahwa seluruh wujudnya, lahir dan batin, bergantung sepenuhnya kepadanya. Dari sinilah, puasa melahirkan kejujuran batin. Karena hanya Allah yang mengetahui apakah seseorang benar-benar berpuasa atau sekadar menahan diri secara lahiriah. Pada makom yang lebih dalam, puasa menjelma menjadi syiham al-qalb atau puasanya hati, yaitu menahan hati dari selain Allah. Lalu syiham ar-ruh atau puasanya ruh, yaitu tidak menyaksikan apapun kecuali Dia. Hingga puncaknya adalah syiham asir atau puasanya rahasia terdalam, di mana hamba larut dalam kehadirannya tanpa sekat. Maka puasa dalam makrifatullah adalah perjalanan dari ibadah formal menuju penyaksian batin, dari disiplin jasmani menuju kebebasan rohani, hingga akhirnya puasa tidak lagi dibatasi oleh waktu, tetapi menjadi keadaan hidup, yaitu diamnya nafs, hadirnya hati, dan terus-menerusnya kesadaran akan Allah dalam setiap tarikan napas. Puasa juga merupakan jalan sunyi menuju penyaksian, sebuah laku batin yang tidak berhenti pada hukum lahir, tetapi menembus hingga hakikat keberadaan manusia sebagai hamba dan cermin tajalli ilahi. Puasa bukan sekadar ibadah temporal yang terikat waktu siang dan malam, melainkan sebuah proses pelucutan diri dari segala yang menutup kesadaran akan Allah. Ketika lapar dan dahaga menekan jasad, sesungguhnya yang sedang dilemahkan bukan tubuh semata, tetapi nafs amarah yang selama ini menjadi pusat keakuan, kesombongan, dan klaim eksistensi diri. Nafs inilah hijab paling tebal antara hamba dan Robnya. Maka puasa adalah pedang halus yang mengikis hijab tersebut, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran, kesabaran, dan kepasrahan total. Puasa mengajarkan manusia tentang hakikat fakir, bahwa dirinya tidak memiliki daya, kekuatan, bahkan keberlangsungan hidup tanpa izin dan kehendak Allah. Rasa lapar bukan dimaknai sebagai kekurangan, melainkan sebagai isyarat ketergantungan ontologis manusia kepada Al-Hayy yang maha hidup. Dalam keadaan ini, hati mulai tercerahkan, bahwa kenyang dan lapar, kuat dan lemah, hidup dan mati, seluruhnya hanyalah tajalli af'al Allah yang silih berganti. Ketika kesadaran ini menetap, maka puasa bertransformasi dari sekadar menahan menjadi menyaksikan, dari sekadar kewajiban menjadi kehadiran. Disinilah puasa menjadi miraj batin, menaikkan kesadaran hamba dari alam kebiasaan menuju alam makna. Pada makom yang lebih dalam, puasa bukan lagi soal apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang menetap di hati. Inilah puasanya hati, menahan hati dari prasangka buruk, iri, dengki, ria, ujub, dan keterikatan kepada selain Allah. Ketika hati dipuasakan dari selainnya, ia menjadi cermin yang jernih, memantulkan nur ilahi tanpa distorsi. Lalu, puasa meningkat menjadi puasanya ruh, yaitu menahan ruh dari kesibukan menyaksikan makhluk. Sebab yang disaksikan hanyalah musabib al-asbab. Pada tingkat ini, segala peristiwa tidak lagi dipandang sebagai sebab mandiri, melainkan sebagai ayat-ayat hidup yang berbicara tentang keesaan dan kehendak Allah.
Bahkan rasa lapar dan kenyang pun tidak lagi berpusat pada diri, melainkan dilihat sebagai bahasa ilahi yang sedang mendidik ruh. Lebih jauh lagi, dalam makom puasa nyasir, puasa mencapai puncak keheningan. Di sini, aku benar-benar ditanggalkan. Tidak ada lagi klaim ibadah, tidak ada kebanggaan spiritual, tidak ada kesadaran akan diri sebagai pelaku. Yang ada hanyalah kehadiran Allah yang meliputi. Sebagaimana sabdanya dalam hadis qudsi tentang puasa, puasa itu milikku dan aku sendiri yang membalasnya. Dalam makrifat, makna milikku adalah karena puasa paling sedikit memberi ruang bagi nafs untuk berbangga, dan paling banyak membuka ruang bagi Allah untuk menyingkapkan dirinya dalam kesadaran hamba. Pada titik ini, puasa menjadi fana'an nafs dan bakoh bilah, yaitu lenyapnya keakuan dalam keberlangsungan kesadaran ilahi. Akhirnya, puasa dalam makrifatullah tidak berakhir saat matahari terbenam, tetapi justru dimulai ketika puasa lahir telah sempurna. Ia menjelma menjadi keadaan hidup yang terus-menerus. Mata berpuasa dari memandang selain Allah dengan nafsu, telinga berpuasa dari mendengar yang melalaikan, lisan berpuasa dari kata-kata yang memisahkan hati darinya, dan batin berpuasa dari segala sesuatu yang mengklaim wujud selain Dia. Inilah puasa orang-orang arif. Ketika seluruh hidup menjadi ibadah, seluruh napas menjadi zikir, dan seluruh kesadaran menjadi sajadah tempat ruh bersujud. Pada puncaknya, puasa bukan lagi tentang menahan, melainkan tentang hadir sepenuhnya di hadapan Allah, dalam diam yang penuh makna dan lapar yang melahirkan cahaya makrifat.